Selamat pagi anak-anak ibu semua, apa kabarnya nak? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kimia kita tentang kesetimbangan kimia. Nah, ini pertemuan kedua untuk materi kesetimbangan kimia. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu reaksi kesetimbangan, kemudian apa itu reaksi bolak-balik, reaksi searah. Nah, di sini Ibu ulangi sedikit bahwasannya reaksi kimia itu terbagi menjadi dua. Ada dia reaksi searah atau irreversible, dan yang kedua reaksi dapat balik atau reversible. Nah, jadi dia ada dua reaksi dalam kimia. Nah, untuk reaksi searah ataupun irreversible, searah ataupun irreversible. Nah, ini adalah reaksi yang berkesudahan, karena jika salah satu zat pereaksi habis, maka reaksi ini akan berhenti. Nah, untuk reaksi irreversible ini, biasa dia dilambangkan dengan tanda panah 1. Ini yang biasa kita ketemui dalam reaksi kimia. Nah, contohnya misalnya seperti ini. A tambah B menghasilkan C tambah D. A tambah B menghasilkan C tambah D. Nah, untuk yang ada di ruas kiri, A tambah B ini dikatakan dia sebagai pereaksi. Sedangkan C tambah D ini dinamakan hasil reaksi, gitu dia. Nah, jadi reaksinya ini dia berlangsung secara searah. Berarti tidak bisa dia berlangsung secara dua arah gitu. Nah, misalnya dari A tambah B menghasilkan C tambah D. A tambah B pereaksi, C tambah D-nya hasil reaksi. Nah, kalau dia dibalikkan, ini tidak bisa. Nggak bisa dia kalau C tambah D menghasilkan A tambah D. Karena reaksi irreversible ini reaksi yang searah ataupun reaksi yang berkesudahan. Oke? Nah, ini dia yang pertama. Yang kedua ada reaksi dapat balik. Nah, kalau dikatakan reaksi dapat balik, artinya itu dia dapat berlangsung secara dua arah ataupun reversible. Nah, dia berlangsung secara dua arah. Biasa dilambangkan dengan tanda ini dia tanda panah bolak-balik, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, artinya apa dapat balik ataupun reversible? Artinya adalah reaksi ini yang berlangsung secara dua arah. Artinya zat pereaksi dapat membentuk hasil pereaksi ataupun hasil reaksi, dan hasil reaksi dapat kembali membentuk zat pereaksi. Contohnya, A tambah B bereaksi secara dua arah membentuk C tambah D. Nah, jadi A tambah B ini menghasilkan C tambah D. Begitu sebaliknya, C tambah D menghasilkan A tambah B. Inilah yang dikatakan dia reaksi dua arah, di mana pereaksi dapat membentuk hasil reaksi. Ini dia pereaksinya. Pereaksi dapat membentuk hasil reaksinya C tambah D. Itu juga dengan sebaliknya, hasil reaksi C tambah D bisa membentuk ataupun bisa menghasilkan A tambah. Konstanta kesetimbangan. Nah, konstanta kesetimbangan ini dia dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan konsentrasi atau biasa dilambangkan dengan Kc. Yang kedua berdasarkan tekanan atau dilambangkan dengan Kp. Nah, yang pertama berdasarkan konsentrasi. Nah, kalau dia berdasarkan konsentrasi ini, wujud zat yang mempengaruhi hanyalah wujud aqueous dan gas. Aqueous dan gas ini untuk Kc. Contohnya, gas N2 ditambah gas H2 menghasilkan gas NH3. Nah, untuk menentukan Kc-nya ini, kalian ingat aja reaksi yang ada di kanan dibagi dengan reaksi yang ada di kiri. Ini untuk menentukan Kc. Dan juga ini berlaku untuk penentuan Kp gitu.
Nah, Kc berarti Kc sama dengan, ingat dia hanya berlaku untuk wujud gas dan akuos. Nah, kita lihat di dalam reaksi ini apakah semua terdapat wujud gas atau akuos? Ya, semua terdapat wujud gas, gas, gas. Nah, berarti dari reaksi ini kita dapat menentukan Kc-nya karena dia sudah mempengaruhi pengertian dari konsentrasi Kc ini. Berdasarkan konsentrasi hanya wujud akuos dan gas. Miss, kenapa nggak dua-dua? Ini kan hanya gas aja, Miss. Kan padahal di pengertiannya dia mengandung akuos dan gas. Nah, nggak apa-apa nak. Jadi kalaupun di dalam reaksi itu ada dia mengandung satu wujud gas ataupun satu wujud akuos, nah dia sudah termasuk ke dalam konsentrasi konstanta keseimbangan berdasarkan konsentrasi. Itu dia. Nah, jadi kita akan tentukan Kc-nya sama dengan reaksi ruas kanan NH3 dipangkatkan konsentrasi NH3 dipangkatkan dengan koefisien. Ini dia koefisiennya. Koefisiennya berapa? 2 dibagi dengan konsentrasi N2 dipangkatkan dengan koefisiennya. Koefisiennya kan di sini nggak ada ataupun ada 1. Nah, ini nggak usah kita tulis. Nah, dikali dengan konsentrasi H2 gas dipangkatkan dengan koefisiennya 3. Nah, jadilah Kc-nya seperti ini, nak. Ini dia Kc. Oke. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua. Di sini ada CaO wujud solid padat ditambah CO2 dalam wujud padat menghasilkan CaCO3 solid. Yang ditanya Kc-nya. Kembali lagi, bahwasannya Kc itu hanya wujud akuos dan gas. Nah, berarti CaO dalam solid, CaCO3 dalam solid ini tidak termasuk, bisa kita coret. Nah, berarti rumus Kc-nya apa? Ingat, Kc tadi kanan per kiri. Nah, di kanan tadi kan reaksinya sudah kita matikan. Berarti di sini kita buat 1 aja, nak. 1 per konsentrasi dari CO2 dipangkatkan dengan koefisien. Karena koefisiennya di sini 1, kita tidak perlu menuliskan di sini angka 1. Nah, jadi Kc-nya 1 per konsentrasi CO2. Itu dia untuk Kc. Sudah? Nah, kemudian yang kedua berdasarkan tekanan yang dilambangkan dengan Kp. Nah, kalau untuk Kp ini dia hanya wujud gas yang diperlukan. Hanya wujud gas. Nah, contohnya kita ambil dari contoh si Kc ini, reaksi ini, nak. Sama dia, tetap Kp sama dengan kanan dibagi kiri. Reaksi kanan dibagi dengan reaksi yang ada di kiri. Hanya saja pada tekanan ini untuk menuliskan rumus Kp-nya kita menambahkan huruf P pada senyawanya. Gitu dia. Nah, di sini berarti Kp ruas kanannya tadi berapa? NH3. Berarti PNH3 dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan PN2 dikali dengan PNH3 dipangkatkan dengan koefisiennya. Itu dia, nak. Kemudian yang kedua, hanya berwujud gas. Nah, berarti Kp sama dengan 1 per P dari CO2. Nah, ini dia untuk konstanta kesetimbangan. Bahwasannya dibagi menjadi 2, ada Kc dan ada Kp. Konstanta kesetimbangan ini berpatokan pada hukum aksi massa. Oke.
Nah, contoh soal di sini ada tuliskan rumus KC dan KP untuk reaksi berikut. Sudah? Nah, yang pertama kita harus menentukan KC-nya dulu, Nak. Ingat, kalau untuk menentukan KC ataupun KP, kita melihat reaksi kanan yang ada di sebelah kanan dibagi dengan yang ada di sebelah kiri. Ini dia reaksi yang ada di kanan, ini dia reaksi yang ada di kiri. Nah, kemudian ingat, untuk KC, dia tadi hanya wujud apa? Kalau KC dia hanya wujud aquos dan gas. Sedangkan KP hanya wujud gas. Itu dia. Nah, jadi untuk KC yang pertama, kita hanya melihat aquos dan gas. Nah, di dalam reaksi ini ada atau tidak yang berwujud selain aquos dan gas? Ada, ini dia. Fe2O3 kemudian 2Fe. Nah, berarti dapat kita buat KC-nya adalah konsentrasi dari CO2 dipangkatkan dengan koefisiennya. Berapa koefisiennya di sini, Nak? 3 dibagi dengan konsentrasi reaksi yang ada di ruas kiri, CO dipangkatkan dengan koefisiennya, yaitu 3. Ini dia untuk KC-nya. Kemudian untuk KP-nya bagaimana, Miss? Nah, tinggal kita tambahkan P di depan senyawanya. Berarti PCO2 dipangkatkan dengan koefisiennya 3 dibagi dengan PCO dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, itu dia untuk soal yang pertama. Nah, kemudian untuk soal yang kedua. Nah, untuk menentukan KC-nya, kita langsung lihat ada tidak wujud gas yang selain dari aquos, wujud selain dari aquos dan gas. Ada si NH4 ini kan, karena dia berwujud solid, berarti kita coret aja. Nah, kalau KC kanan, berarti konsentrasi dari NH3 dipangkatkan dengan koefisien konsentrasi dari H2S dipangkatkan dengan koefisiennya 1. Nah, karena tadi di ruas kirinya itu dia bukan termasuk ciri-ciri untuk menentukan KC, maka di sini kita tidak usah menuliskannya, Nak. Gitu. Berarti untuk KC-nya hanya seperti ini. Konsentrasi dari NH3 dipangkatkan 2, kemudian dikalikan dengan konsentrasi H2S dipangkatkan. Nah, itu untuk KC. Nah, untuk KP-nya sama dengan dia hanya berwujudkan gas. Berarti dari KC ini tinggal kita tambahkan P PNH3 pangkat 2 dikali dengan PH2S dipangkatkan dengan koefisiennya 1. Gitu dia. Nah, jadi anak-anak, inilah pembelajaran kita pada hari ini, lanjutan pertemuan kedua untuk materi kesetimbangan kimia. Nah, Ibu harap kalian bisa menentukan dan bisa memudahkan mana dia reaksi searah, reaksi dua arah, kemudian kalian dapat mengingat hukum aksi massa yang berkaitan dengan penentuan KC dan KP. Oke anak-anak, selamat pagi dan tetap semangat.